Sebagaimana yang teman-teman ketahui, tadi ada pertemuan kami di lantai 15 dan membahas beberapa hal ya. Dan nanti pada kesempatan ini akan disampaikan yang pertama oleh pimpinan KPK Pak Johanis Tanak, dan nanti dilanjutkan dari pihak Puspom TNI. Kami silahkan juga untuk menyampaikan beberapa hal diskusi dan pembicaraan yang tadi sudah dilakukan antara KPK dengan pihak Puspom TNI. Kami silahkan Pak Johanis Tanak. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan wartawan, wartawati yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan, pada hari ini KPK bersama TNI yang dipimpin oleh para Kapus POM TNI beserta rekan-rekan. Kami tadi di atas sudah melangsungkan audiens terkait dengan penanganan perkara di Basarnas yang dan yang dilakukan tangkap tangan oleh tim dari KPK. Dalam pelaksanaan tangkap tangan itu ternyata tim menemukan, mengetahui adanya anggota TNI, dan kami paham bahwa tim penyelidik kami mungkin ada khilafan, ada kelupaan bahwasanya manakala ada melibatkan TNI harus diserahkan kepada TNI, bukan kita yang tangani, bukan KPK, karena lembaga peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok peradilan itu diatur ada 4 lembaga peradilan: peradilan umum, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama. Nah, peradilan militer tentunya khusus anggota militer, peradilan umum tentunya untuk sipil. Nah, ketika ada melibatkan militer, maka sipil harus menyerahkan kepada militer. Di sini ada kekeliruan, kehilafan dari tim kami yang melakukan penangkapan. Oleh karena itu kami dalam rapat tadi sudah menyampaikan pada teman-teman TNI, kiranya dapat disampaikan kepada Panglima TNI dan jajaran TNI. Atas kekhilafan ini kami mohon dapat dimaafkan, dan ke depan kami akan berupaya kerjasama yang baik antara TNI dengan KPK dan aparat penegak hukum yang lain dalam upaya penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi. APH, aparat penegak hukum, dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang saat ini dipahami hanyalah kejaksaan dan kepolisian. Padahal dalam proses penanganan perkara korupsi, aparat penegak hukum juga termasuk tentunya TNI. TNI adalah termasuk aparat penegak hukum, dan bukan hanya dalam konteks perkara korupsi. TNI itu adalah penegak hukum. Dalam konteks tentang perikanan, TNI juga adalah aparat penyidik dalam penanganan perkara perikanan. Oleh karena itu, kami dari jajaran lembaga pimpinan KPK beserta jajaran sudah menyampaikan permohonan maaf melalui pimpinan-pimpinan dan Puspom dan rekan-rekan untuk disampaikan kepada Panglima, dan kedepannya tidak ada lagi permasalahan hal seperti ini. Kemudian yang kedua, karena perkara ini adalah melibatkan Basarnas yang kebetulan
pimpinannya adalah dari beberapa jajaran yang ada di sana adalah dari TNI, dan tentunya penyelenggaraan TNI yang diperbantukan di sana menjadi penyelenggara negara, tetapi statusnya tetap sebagai TNI, maka penanganannya bisa dilakukan secara koneksitas, tetapi bisa juga ditangani sendiri oleh Puspom TNI. Kami lagi berkoordinasi nantinya bagaimana yang terbaik untuk kedua lembaga demi bangsa dan negara dalam penanganan perkara korupsi. Saya kira untuk sementara dari saya cukup sekian. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Dan Puspom TNI. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Johanis Tanak sebagai salah satu komisioner KPK. Selamat sore yang saya hormati rekan-rekan wartawan. Jadi tadi sudah disampaikan kita mengadakan pertemuan di atas terkait dengan kejadian atau tindak pidana korupsi yang terjadi di Basarnas. Jadi kita aparat penegak hukum KPK maupun dari lingkungan TNI adalah polisi militer dalam hal ini, kita berkoordinasi untuk penyelesaian permasalahan ini agar lebih baik lagi. Mekanisme-mekanisme di lapangan yang mungkin ada celah, ada kekurangan, itu akan kita perbaiki bersama. Dan yang perlu saya tegaskan di sini, bahwa terus terang dengan adanya kejadian tangkap tangan ini khususnya, Panglima sangat kecewa karena kenapa korupsi masih terjadi di lingkungan TNI. Jadi itu yang perlu ditegaskan, dan Panglima sangat komit dengan masalah penegakan hukum, khususnya korupsi. Yang perlu rekan-rekan catat semua, dalam proses penyelesaian untuk prajurit TNI yang terlibat permasalahan ini, kita dari penyidik maupun aparat hukum di lingkungan TNI akan melaksanakannya dengan transparan. Silakan teman-teman media mengikuti prosesnya sampai dengan selesai. Jadi itu yang tadi hasil pertemuan kita, supaya dalam penyelesaian ini tidak ada celah lagi. Jangan ada lagi dikotomi yang seperti selama ini terjadi di media, sehingga akan berakibat celah-celah yang mungkin bisa menjadi terobosan untuk para pelaku korupsi ini melihat adanya ketidakkompakan antara KPK dengan TNI ataupun dengan yang lain. Jadi itu yang kita hindari. Kita semua sepakat, saya kira, untuk memberantas korupsi. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk status tersangkanya, saya jawab Pak, status tersangkanya bagaimana Pak? Pak, kesepakatan awalnya apa sih yang sudah dikatakan Pak Agung? Pak, boleh sedikit Pak kesepakatan Pak? Pak, kemudian apakah ini bergugur?